Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini saya bisa menyampaikan dakwah saya. Saudara-saudaraku, hari ini kita tidak bisa lepas dari benda yang bernama smartphone yang berisi media sosial seperti Instagram, Twitter, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya yang saling berpegangan erat. Media sosial memberi kita kebebasan tanpa batas. Namun, ada bahaya yang sering kita lupakan, yaitu jari dan lisan di dunia maya adalah pisau bermata dua. Kita bisa menebar kebaikan, atau sebaliknya, kita bisa menanam dosa tanpa sadar. Kita sering dengar peringatan agar kita menjaga lisan. Tapi pada era ini, lisan kita telah bermigrasi ke ujung jari. Satu kali share tanpa pikir panjang, satu kali ketikan amarah, nilainya sama dengan fitnah teriakan di tengah pasar. Ingatlah hadis berikut ini yang bermaksud dengan bahaya ucapan yang dianggap ringan. Innal abda la yatakallamu bil kalimati min sahatillahi la yulqilaha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang membuat kemurkaan Allah, namun dia menganggapnya dengan ucapan ringan, dan karena sebab perkataan tersebut dia dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku, kita kira itu cuma jokes, kita kira itu cuma hanya nyinyiran sebentar. Akan tetapi di hadapan Allah, ucapan itu dicatat dan bisa menjadi penyebab kita terjerumus ke dalam api neraka. Apa yang kita ketik adalah apa yang kita tuai. Lalu, bagaimana cara mengendalikan pisau bermata dua ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sudah memberi kita rumus yang sangat sederhana, rumus yang harus kita jadikan filter sebelum mengetik, sebelum berkomentar, dan sebelum memposting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyatmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pahami kalimat itu, berbuat baik atau diam. Tidak ada pilihan ketiga, tidak ada pilihan untuk berkata buruk. Kalau kita tidak bisa membuat komentar yang membangun, kalau kita tidak bisa membuat caption yang bermanfaat, lebih baik diam dan scroll saja. Diam adalah emas, diam adalah keselamatan. Bukti keimanan kita hari ini adalah satunya diuji dari postingan dan komentar yang kita melakukan di media sosial. Sebagai pelajar, kita dituntut kritis, tapi di media sosial, kekritisan itu harus didahului dengan sikap bijak. Jangan mudah percaya, jangan mudah menyebar. Islam mengajarkan kita dengan melakukan sikap tabayun. Dari dalil tabayun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna ja'alkum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Quran Surat Al-Hujurat
ayat 49. Ayat ini memerintahkan kita untuk cross-check dan meneliti kembali berita sebelum bertindak, apalagi menyebarkannya kepada orang lain yang belum tentu orang lain tersebut bisa mengerti berita yang kamu sampaikan. Di zaman hoax dan fake news yang sangat merajalela pada masa ini, tabayun adalah benteng dari keimanan kita. Tabayun adalah keamanan untuk keimanan kita. Jangan sampai kita menjadi rantai penyebar kebohongan yang sangat fatal di zaman ini yang sangat merajalela. Karena setiap share yang salah akan kita tanggung dosanya dan akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti jika kita membuat dan menyebarkan fake news. Saudara-saudaraku, lisan dan jari kita adalah penentu. Pilihlah apakah kita mau menggunakan lisan untuk menghimpun pahala atau justru untuk mengumpulkan dosa. Ingatlah jaminan yang diberikan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, "Man yadman li ma baina lahyaini wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua tulang dagingnya, yakni lisan, dan apa yang ada di antara dua kakinya, maka aku akan menjamin untuknya surga. Hadis riwayat Bukhari. Mari kita tanamkan niat mulai hari ini. Kita jadikan lisan dan jari kita sebagai saksi yang membawa kita ke surga. Kita kontrol postingan kita. Kita kontrol komentar kita demi iman dan masa depan kita. Demikian itu dakwah dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan menganalisis dakwah dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.